Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan karena Light of Revival masih diberikan kesempatan oleh Allah Tritunggal untuk hadir dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pada hari ini. Bacaan kitab suci untuk menuntun hidup kita pada saat ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Maut masuk melalui dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bagi orang Kristen, dosa mungkin sudah tidak asing lagi di telinga. Bahkan bukan cuma bagi orang Kristen, bagi beberapa agama lain pun juga mengenal konsep dosa. Dalam kekristenan, dosa adalah tidak tepat pada sasaran, atau bisa kita katakan dengan meleset. Kalau kita memiliki satu target atau satu standar tertentu dan kita menyimpang dari target itu, atau kita tidak bisa berjalan sesuai dengan standar yang ada, maka penyimpangan atau ketidaksesuaian itulah yang disebut dengan dosa. Beberapa orang mungkin akan menyebutnya sebagai sebuah kesalahan, tetapi kitab suci jelas menggunakan istilah dosa bagi keadaan yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam bacaan kita pada hari ini Roma 5 pasal 12, Rasul Paulus sebenarnya sedang memberikan serangkaian argumen yang pada dasarnya Paulus ingin memberikan ide tentang adanya konsekuensi dari dosa. Dosa memiliki satu konsekuensi, yaitu maut. Karena itu kita mengatakan maut masuk melalui dosa. Dengan hadirnya dosa di dalam dunia, maka mau tidak mau, maut juga ikut serta ada di dalam dunia dan menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berdosa. Tetapi Paulus tidak hanya menggunakan logika konsekuensi yang seperti itu untuk dosa. Paulus juga sebenarnya kalau kita membaca Roma pasal 5 ini secara keseluruhan, Paulus juga memberikan logika yang sama bagi karya Kristus, bagi pengorbanan Kristus. Jikalau dosa memiliki konsekuensi kepada maut, maka karya Kristus juga memiliki konsekuensi kepada kehidupan kekal, kepada satu pengharapan akan kemuliaan Allah pada suatu saat nanti. Jadi Paulus sebenarnya membangun ide-idenya di dalam Roma pasal 5 ini dalam satu pemikiran atau dasar yang sederhana, yaitu segala sesuatu ada konsekuensinya. Dosa ada konsekuensi, pengorbanan Kristus, kematian Kristus juga memiliki konsekuensi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca bagian ini, mungkin bagi kita ide ini sangat sederhana dan sudah diketahui. Ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma nampaknya adalah suatu jemaat yang sudah pernah mendengar Injil, sudah percaya kepada Injil, dan uraian Paulus dalam Roma pasal 5 ini nampaknya tidak akan terlalu berguna kalau kita pikirkan. Tetapi Paulus tetap menulis ini untuk memberikan penjabaran Injil kepada jemaat di Roma. Ketika kita membaca Roma 5 pasal 12, kita pun patut bertanya kepada diri kita secara pribadi. Saya yang mungkin sudah selama ini mengaku diri sebagai Kristen, sudah bertahun-tahun mengaku diri telah percaya kepada Kristus, telah tahu dan meyakini Injil keselamatan. Apakah saya masih berpikir tentang dosa yang memiliki konsekuensi? Atau jangan-jangan karena kita sudah begitu melihat anugerah yang begitu besar, sudah melihat kepastian keselamatan di dalam Kristus, lalu kita mulai berkata bahwa konsekuensi dosa memang ada, tetapi itu tidak akan berlaku bagi saya. Maut memang ada, tetapi itu tidak akan terkena pada saya. Saya aman, terus aman berjalan di dalam hidup ini. Lalu dengan keamanan itu, kita menggunakannya sebagai satu jalan untuk kita terus-menerus bermain-main dengan dosa atau mungkin menyepelekan dosa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, keamanan di dalam Kristus bukan sesuatu hal yang harus disangkal.
Tetapi Paulus juga menulis di dalam Roma pasal 5 ayat 12 bahwa segala sesuatu ada konsekuensi. Kita tahu dan saya percaya ada keamanan di dalam Kristus. Dan Injil memberikan kepastian keselamatan. Tetapi kita perlu juga menyadari bahwa dosa memiliki konsekuensi. Sebagaimana kematian Kristus memiliki konsekuensi di dalam adanya satu harapan yang besar di dalam diri orang percaya untuk mendapatkan kemuliaan pada akhirnya nanti. Tetapi sebaliknya, dosa pun memiliki konsekuensi di dalam diri orang percaya. Ketika kita mengatakan diri sebagai orang yang percaya, tapi kita masih bermain-main dengan dosa, kita sementara sedang menyangkal logika yang Paulus berikan di dalam Roma 5 pasal 12 ini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama menyadari bahwa dosa memiliki konsekuensi, yaitu maut. Selama ini, coba kita lihat pada diri kita. Apakah kita masih menganggap remeh dosa? Masih bermain-main dengan dosa? Sehingga kita hanya berpikir tentang dosa sebagai sesuatu yang mudah diselesaikan dengan doa permintaan ampun kepada Tuhan. Ketika kita melihat diri dan hidup kita begitu senang, begitu gembira di dalam jalan-jalan yang penuh dengan toleransi dosa di dalamnya, penuh dengan kompromi dosa di dalamnya, kita perlu curiga terhadap diri kita. Mungkin kita tidak merasakan maut dalam artian mati pada saat itu juga, tetapi rohani kita perlahan-lahan mulai menurun dan akhirnya kita mungkin akan mulai menyepelekan dosa. Satu dosa, dua dosa, dan terus pada akhirnya banyak dosa akan kita sepelekan. Dan pada akhirnya mungkin kita tidak akan menyadari lagi bahwa kita telah melakukan satu dosa atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi mari kita menyadari bahwa dosa memiliki konsekuensi, yaitu maut. Ketika kita melakukan dosa, pada ujungnya ketika dosa itu bertumbuh, hanya akan melahirkan maut. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh membaca bagian kitab suci yang mengingatkan kepada kami tentang seriusnya dosa dan konsekuensi dosa yang adalah maut. Tuhan, tolonglah kami, umat Tuhan, supaya tidak bermain-main dengan dosa. Jikalau selama ini kami gagal dan menyepelekan dosa, ampuni kami. Dan mulai saat ini tolong kami untuk serius melihat dosa-dosa di dalam kehidupan kami dan mulai untuk mendorong hidup kami kepada kekudusan. Ampuni kami dan tolong kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menunjukkan dosa-dosa di dalam kehidupan kita dan menggerakkan kita kepada kekudusan. Kiranya Allah Tritunggal memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian.